warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalimantan. Nama saya Kasno. Sebetulnya asli kelahiran dari desa Sewurjo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Oh iya. Tetapi sejak tahun 1984 saya mengikuti program transmigrasi ke Kalimantan Tengah. Oh iya. Sampai sekarang sudah kurang lebih 28 tahun saya menjadi penduduk Kalimantan Tengah. Dah anak istri di sana semua? Ya Pak. Ya. Dan di sana ternyata tempat tinggal saya itu di tengah hutan, Pak Ustadz. Jauh dari desa lain, ada tetangga desa 2 aja. Yang satu 6 km dari tempat saya, yang satu 10 km dari tempat saya. Sehingga saya tetap benar-benar di tengah hutan. Jadi sampai sekarang ini saya belum bisa mendengarkan radio MTA. Oh iya. Nah, saya kenal dengan MTA itu karena saya didatangi oleh anak saya yang dia tinggalnya di kota provinsi, datang membawa rekaman pengajian dengan membawa Al-Quran. Al-Quran tersebut lah saya buka-buka itu, saya dulu itu nggak sekolah, Pak, jadi ya sulit sekali saya baca dari satu demi satu itu. Sampai sekarang yang saya baca itu hurufnya yang nasional, huruf Arabnya saya nggak bisa. Ya. Dan sampai sekarang baru sampai juz 3. Jadi saya rasa kok jauh sekali kalau saya nggak bisa menghadap Pak Ustadz. Keinginan saya yang sebetulnya itu nanti kelamaan, maka dari itu saya kebetulan ke Jawa ini saya juga diajak oleh anak saya lah. Saya senang sekali saya bisa menghadap pada Pak Ustadz ini mau mengajukan permintaan. Ada 3 macam permintaan, Pak Ustadz. Pertama, mengenai kondangan atau kendurian. Itu di tempat lingkungan saya sana itu yang namanya orang Islam masih ada, tetapi jarang, Pak Ustadz. Tetapi yang budaya ngumpul, baca Yasin tahlil, terus dilanjutkan dengan doa untuk almarhum, dibaca di waktu 7 hari, 40 hari sampai 1000 hari, itu sampai sekarang masih membudaya. Dan itu sehabis doa untuk almarhum itu juga diadakan minum, makan, walaupun ala kadarnya, yang istilahnya itu enggak mengandung beban yang berat. Itu pertanyaan saya, makan minum di situ itu apakah halal atau haram, Pak Ustadz? Nanti mohon dijelaskan. Pertanyaan yang kedua, doa untuk almarhum saudara dan semuanya itu yang tepat katanya sehabis sholat 5 waktu di rumah maupun di masjid. Lantas ziarah kuburan siapa saja bisa diziarahi, nggak usah pilih-pilih. Setelah saya menziarahi kubur bapak mama saya berdoa di situ kok katanya ada yang bilang keliru, ada yang bilang salah, atau ada yang membenarkan. Itu yang lurus nanti gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, ini tetangga saya itu ada orang melahirkan anak setelah jadi ini orang melahirkan anak, bukan melahirkan kambing. Itu adatnya itu enggak sama, Pak. Ada yang sepasaran, ada yang 7 hari, ada yang sampai 8, pokoknya kesaitnya itu katanya itu. Juga ada yang diakekoi, ada yang tidak itu, tetapi budaya cukur dengan pemberian nama itu pasti, Pak Ustadz. Nah, di waktu pemberian nama dengan cukur itu dilaksanakan dengan dibacakan asroko sambil berdiri. Itu
benar atau tidak. Ada lagi orang yang habis nikah sebelum tamu bubar itu juga dibacakan asrokol sambil berdiri. Itu benar atau salah? Mohon diluruskan kepada Bapak Ustadz. Saya rasa sebetulnya banyak Pak Ustadz yang masih belum saya pahami, tapi oleh karena waktu nanti ganti sama teman-teman, ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini Bapak dari Kalimantan Tengah. Yang saya heran itu tinggalnya di tengah hutan, katanya nggak ada temannya. Lah kok bisa kumpul-kumpul kendurian nih? Apa ada kera-kera bisa kenduri? Jadi tanggal di situ kan di tengah hutan bisa dengan. Jadi ya, kalau Bapak punya apa yang itu? saya maksud di tengah hutan itu satu desa itu loh Pak. Oh. Satu desa itu di tengah hutan. Jadi di luar desa itu hutan semua ini. Oh, jadi satu desa banyak temannya berarti ya toh, ya. Banyak, sama satu desa itu, Pak. Ya, memang transmigrasi untuk garap desa itu kok untuk supaya hutan jadi pedesaan gitu kan. Nah, sekarang yang ditanyakan tinggal di tengah hutan. Bisa dengan itu sebetulnya bisa mendengarkan walaupun di tengah hutan kalau Bapak punya apa itu? Radio parabola itu bisa lewat satelit, radio NTA itu. Bisa dengarkan lewat satelit, punya radio salah pakai parabola nanti bisa dilihat di situ. Jadi itu anak saya juga bilang begitu Pak, tapi harus mengundang mekanik dari kabupaten Pak. Jadi jauh sekali. Nah, itu gampang. Beli parabola nanti kan dipasang oleh tokonya, belinya itu. Terus nanti tanya gelombang MTA lewat parabola itu caranya bagaimana, nanti bisa dicatat dari sini, nanti bisa dicari sendiri gelombangnya. Dan kalau misalnya ngundang dari kabupaten pun sekali ngundang kan sudah cukup, terus selanjutnya bisa didengarkan terus. Bisa kan? Kemudian di situ terjadi apa? Kenduren, baca Yasin, tahlil untuk orang meninggal dan sebagainya tadi. Kalau ditanyakan itu ada tuntunannya apa tidak, itu tidak pernah dituntunkan oleh Nabi. Banyak orang melakukan, tetapi kalau ditanya tuntunannya tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau ada yang mengatakan ada tuntunannya, ya coba dibawa ke sini nanti dibrosurkan, disebarkan. Biar orang yang lain tidak tahu jadi tahu kan, itu kan? Ya. Nah, maka untuk apa? 7 hari, 40 hari, 1000 hari, 100 hari itu dalam Islam tidak ada. Peringatan-peringatan semacam itu tidak ada. Ziarah kubur yang benar bagaimana? Boleh apa mendengar ziarah kubur kepada kuburnya ayahnya, kuburnya ibunya, memintakan ampun kepada ayah ibu, ziarah kubur boleh saja. Yang tidak boleh itu kalau ziarah kubur ke tempat ibu atau ke tempatnya siapa aja, terus minta sesuatu supaya didoakan oleh orang yang mati tadi, itu yang tidak boleh. Tapi kita mendoakan yang mati boleh. Tapi kalau yang mati suruh mendoakan yang hidup, kebalik itu. Orang mati itu tidak bisa apa-apa kok malah dimintai doa. Gitu kan? Dan ziarah kubur itu apa? Harus kuburnya ayahnya? Tidak, kuburnya siapapun boleh. Karena Nabi menganjurkan ziarah kubur itu tujuannya tadzkiratan lil maut, supaya kamu ingat mati. Maka ziarahlah kamu ke kubur. Kalau tidak pernah mati, ziarah kubur, biar kamu ingat bahwa kamu nanti calonnya masuk kubur seperti yang kamu lihat itu. Nah, ini diisukan juga katanya MTA itu melarang ziarah kubur. Ya, di dalam tulisan tadi ada MTA melarang ziarah kubur. Padahal di masjid lewat radio, lewat peresmian-peresmian atau di masjid di akad pagi ini selalu ziarah kubur itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Memang dulu pernah dilarang oleh Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu tadzkiratan lil maut. Dulu kamu saya larang untuk ziarah kubur, karena ziarah kubur umumnya minta sesuatu kepada orang yang ada di kubur.
Ya, maka dilarang oleh Nabi. Setelah dijelaskan dengan Islam ini orang yang dikubur itu tidak bisa apa-apa, maka bisanya malah didoakan. Maka masuk ke makbaroh, daerah perkuburan itu pun dituntunkan Nabi supaya mendoakan Allah pada yang mati tadi. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahikun. Selamatan buat kamu yang ahli kubur yang muslim, yang mukmin. Insyaallah nanti kami akan menyusul kamu gitu loh. Nah, maka kalau mau berziarah kubur, kuburnya siapapun boleh diziarahi, tetapi jangan minta apa-apa terhadap yang dikubur. Ya. Kalau mendoakan boleh enggak? Kalau memang orang yang dikubur itu ketika sholatnya ketika hidupnya dia sholat, boleh dimohonkan ampun, didoakan. Tapi ketika hidupnya orang yang dikubur tadi tidak sholat, nggak boleh didoakan, mohon ampun nggak boleh. Ya. Nabi pernah ziarah kubur ibunya, nah itu beliau menangis. Kemudian diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Nabi nangis itu, kenapa ya Rasulullah kau nangis, apa yang menyebabkan kamu menangis? Kalau boleh saya ingin ikut nangis, tapi sebabnya apa? Dan Nabi mengatakan, saya menangis karena saya mohon izin kepada Allah untuk memohonkan ampun ibuku tidak dikabulkan, tidak diizinkan. Tetapi saya mohon izin untuk menziarahi kuburnya diizinkan. Di ziarah kubur ibunya Nabi boleh, tapi mohonkan ampun tidak boleh. Nah itu Nabi menangis. Jadi jangan diputar balik ente arah untuk ziarah kubur. Boleh, malah sangat dianjurkan supaya kamu ingat kamu nanti itu akan mati. Mumpung hidup jangan kemelinti, jangan kementus. Ya, seolah-olah kaya hidup terus, jangan merasa sombong ya. Nah, coba pelek kecahangon. Ya. Itu ya. Ziarah kubur, kamu nanti bakalnya kamu ya mati ya kan seperti ini. Setelah mati seperti itu, ya, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu tulis akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah semuanya. Semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Latus alunna yauma idzin anin naim. Nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat yang lain-lain diminta oleh Allah, kamu gunakan untuk apa? Pertanggungan jawabmu nanti di hadapan Allah. Maka jangan gampang aja ngomong di sini seolah tidak ada apa-apa. Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapanmu yang kamu ucapkan keluar dari lafaz mulutmu itu dicatat oleh para malaikat pencatat. Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu. Itu ya. Jadi mengenai itu menziarah kubur sangat ditekankan, tetapi jangan minta sesuatu kepada kubur tadi. Kemudian ya apa nih? Cukur, pemberian nama. Ya memang akikah itu yang tepat menurut hadis Rasulullah yang sahih dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Kalau memang tidak ada, tidak usah akikah, tidak apa-apa. Nah, tapi kumpul-kumpul boleh apa tidak? Boleh saja kumpul-kumpul, tanpa kegiatannya silahkan boleh, asal dibenarkan oleh Islam. Atau memberi nama, mencukur rambut bayi, yaitu pada hari ke-7 akikah tadi disembelihkan kambing disertai memberi nama dan mencukur rambut bayi tadi. Nah kalau tidak punya kambing, tidak akikah, ya boleh enggak memberi nama? Boleh. Ora bocah ora dijenengke ya, boleh beri nama. Kalau bisa yang memberi nama, mencukur rambut dan mengakikoi. Nah, cukup ya. Masih Ustaz. Mari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Asraqal Badri. Oh ya, masih ada Asraqal. Ya, Asraqal Badru alaina gitu ya. Sambil bayinya diangkat, katanya ketika bayi diangkat itu rohnya Nabi datang ngeliling bayi itu. Jadi bayi ini dikeliling di Nabi itu. Nah, kalau itu betul kamu mengatakan begitu, pengambilan dasarnya dari mana? Itu kan? Saya belum tahu itu. Andai kata itu betul,
rohnya bayinya diangkat sambil baca asrokol tadi, terus Nabi ruwe datang ke sini, ya. Padahal setiap hari itu di dunia ini yang lahir berapa saja? Mungkin bareng lah tuh Nabi apa ora bingung sing ditekani sing ndi kok. Ya. Padahal di Indonesia ada yang lahir, di Arab sana ada lahir, Malaysia ada lahir, Amerika ada lahir. Nabi kan bingung sing tak tekani yang saya liling tuh bayine sapa sik iki. Nah, dilihat dari itu jelas tidak ada dasar kebenarannya seperti itu. Ya. Jangan asraqal badru alaina. Itu untuk anu bayi itu tidak ada. Kalau ditanyakan tuntunan, sepanjang saya ngaji ini belum pernah mendapatkan tuntunan itu, dan saya meyakini itu tidak ada tuntunannya. Kalau orang melakukan banyak, maka walaupun orang banyak melakukan, kalau tidak ada tuntunannya jangan ikut-ikutan. Seperti ayat apa tadi? 216 tadi. Ya. Surat Al-An'am tadi. 216 ya, wa in tu'aktara ma fil ardi tadi. Yudilluka an sabilillah. Walaupun banyak orang melakukan tapi enggak ada tuntunannya, jangan diikuti.